Terima kasih sudah setia menonton channel ini. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 341. Jangan khawatir, saya pengemudi yang berpengalaman. Tidak akan mudah untuk memperhatikan saya. Pengawal yang mengemudikan mobil itu tersenyum tipis dan menambahkan, apakah kamu tidak penasaran, mengapa Tuan Muda Hugo dan Tuan Muda Clark meminta kita untuk mengikuti Jack dan memeriksa tempat-tempat yang dia tuju? Dan apakah dia akan membeli sesuatu yang mahal? Pengawal di sampingnya menambahkan, saya pikir seperti ini. Saya mendengar Jack telah berjanji dia akan menyiapkan hadiah senilai lebih dari 10 juta dolar pada ulang tahun ke-70 Tuan Tua Taylor tepat di hadapan seluruh keluarga Taylor. Hadiah 10 juta ini adalah sesuatu yang sangat mewah, dan bahkan bangsawan pun tidak bisa begitu saja untuk mendapatkannya. Oh, jadi kedua tuan muda ingin kita melihat apa yang dia beli. Apakah begitu? Tebak pengawal yang mengemudikan mobil itu. Mereka ingin melihat apakah dia benar-benar membeli hadiah, dan kami akan mencurinya dari dia jika dia punya cukup uang untuk membeli hadiah seperti itu. Kemudian, ketika dia tidak mampu membeli hadiah yang begitu mahal, atau meskipun dia benar-benar menemukan hadiah itu, tetapi tidak mampu membelinya, dia tetap akan dikeluarkan dari keluarga Taylor. Putri keluarga Taylor kemudian akan menceraikannya. Lalu, kedua tuan muda kita akan memiliki kesempatan untuk bersamanya. Pengawal lainnya menjelaskan. Segera, Jack memarkir mobil dan berjalan di Gemstone Street bersama dengan Tanya yang cantik dan Ivone yang anggun bak bidadari. Jalan khusus ini, dengan kios-kios judi batu, tidak hanya panjang, tetapi juga cukup terkenal di negara ini. Pemilik batu judi dari beberapa kota terdekat akan datang ke sini untuk melihat barang-barang di sini juga. Ya ampun, bukankah itu Nona Ivone yang cantik? Lama tidak bertemu. Kemana saja kamu selama ini? Datang dan lihatlah. Ada beberapa permata potensial di tempat ini, aku merasakannya di telapak tanganku. Datang dan beli untuk mencoba keberuntunganmu, Nona Ivone. Seorang lelaki tua yang menjaga kios di pinggir jalan memanggil Ivone, tepat setelah mereka mengambil beberapa langkah di jalan menuju Gemstone Street. Kegembiraan muncul di wajah Ivone. Dia segera dikenali, begitu dia baru saja melangkah ke jalan. Apakah ini bukan suatu indikator yang jelas bahwa dia benar-benar dealer rock nomor 1 di kota ini? Baiklah, aku akan melihatnya. Ivone membungkuk, dan dengan hati-hati menjelajahi tumpukan batu. Ya ampun, Ivone Drake. Aku tidak pernah menyangka akan melihatmu di sini. Tidak ada yang menyangka akan mendengar suara yang familiar terdengar pada saat itu. Itu adalah Michael Wilson, tuan muda dari keluarga Wilson, dengan beberapa pengawal yang menemaninya. Mereka muncul di hadapan Jack. Michael Wilson. Ivone berdiri tegak, begitu dia melihat bahwa itu adalah Michael. Dia membersihkan tangannya sebelum berbicara, lama tidak bertemu. Berapa banyak uang yang telah kamu investasikan untuk batu-batuan bulan ini? Sudut mulut Michael berkedut saat mendengar ini. Dia memang menikmati batu judi, tetapi dia telah kehilangan banyak uang untuk hiburan yang satu ini. Ivone senang mengolok-oloknya dengan informasi ini. Namun, Michael dengan cepat berhasil tersenyum. Itu dulu, Ivone. Sekarang saya jauh lebih berpengetahuan dalam seni memilih batu. Bulan ini, saya tidak hanya tidak kehilangan uang, tetapi saya telah menghasilkan 2,3 juta hingga saat ini. Begitu kecil. Apa yang bisa dibanggakan? Balas Ivone, seringai di wajahnya saat dia melakukannya. Tatapan Michael bergeser ke arah Jack, dan percikan kecemburuan muncul di dadanya. Baik Tanya dan Ivone adalah wanita cantik dari keluarga Drake. Yang satu periang dan menggemaskan seperti putri dongeng, yang lain seekor rubah betina yang menggoda tanpa malu-malu. Siapa yang tahu Jack akan sangat beruntung menjadi pengawal keluarga Drake dan mendapat kesempatan untuk menemani dua wanita yang menakjubkan itu. Nona Tanya, ini tempat yang sibuk serta hiruk-pikuk dengan begitu banyak orang. Dan Anda hanya membawa satu pengawal. Apakah Anda baik-baik saja dengan pengawal yang baru bekerja beberapa hari untuk keluarga Anda? Apakah Anda tidak takut seseorang akan mencoba mencuri sesuatu darimu? Michael berbicara dengan senyum dingin di wajahnya. Jangan khawatir, Tuan Muda Wilson. Tidak akan terjadi apa-apa pada Nona Tanya selama aku ada, jadi jangan khawatirkan dia. Jack menjawab. Bab 342. Aku tidak akan khawatir jika aku jadi kamu. Aku percaya pada kecakapan bertarung Jack. Tanya menjawab, senyum menghiasi wajahnya seperti yang biasa dia lakukan. Dia tidak lagi memperhatikan bastard gemuk itu, Michael Wilson, dan malah mempelajari bebatuan yang diletakkan di atas tikar di depannya. Matanya menjadi cerah dalam sekejap saat dia memilih satu.
Batu ini sepertinya tidak terlalu buruk, komentarnya. Bentuknya besar dan persegi, dan ada sedikit jadete di permukaannya. Tidak buruk sama sekali. Kamu memiliki mata yang bagus, nona muda. Batu ini tentu saja menjanjikan. Dan lihatlah warnanya, disitulah kuncinya. Permukaan batu ini sangat jernih dengan warna hijau kristal. Sebenarnya, saya sendiri enggan untuk menjualnya. Saya benar-benar ingin mencobanya juga. Sayangnya, saya kekurangan uang baru-baru ini, jadi saya tidak berani mempertaruhkan keberuntungan saya. Pria tua itu terkekeh dan mendorong telapak tangannya ke depan, merentangkan 5 jarinya. Tidak perlu menimbang ini. Saya hanya akan memberi Anda perkiraan nilainya. Saya mungkin akan kehilangan terlalu banyak jika saya menimbangnya. Harganya akan menjadi $500.000. Baru kemudian saya akan menjualnya. Aku hanya akan rugi jika ternyata ada permata yang fantastis di dalamnya setelah kamu menghancurkannya. Aku akan kehilangan banyak uang jika ada batu giok yang bagus dan cantik di dalamnya. Michael juga mengintip ke batu itu. Memang, batunya memang tampak menjanjikan. Bagaimana jika dia mendapatkan jackpot kali ini dan mendapatkan permata yang bagus setelah dibuka? Dia sedang berpikir. Reputasinya akan tumbuh secara eksponensial. Selain itu, Ivene selalu mengolok-oloknya. Ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan dirinya. Dia langsung meraih batu itu dan mempelajarinya dengan cermat. Kelihatannya cukup bagus. Ivene mempelajari batu itu juga. Ini memang tampak menjanjikan dari permukaan, tapi masih agak terlalu mahal, dia berbicara setelah pertimbangan yang cermat. Saya akan merugi jika tidak ada apa-apa di dalamnya. 500.000 terlalu banyak, tuan yang baik. Paling harganya adalah 100.000 jika Anda benar-benar menimbangnya sesuai dengan prosedur operasi standar. Hahaha. Kamu kurang berani. Tuan muda Wilson hanya tertawa kecil. Ivene tidak memiliki uang sebanyak itu, jadi dia lebih berhati-hati dalam menggunakannya. Ini jelas merupakan kesempatan baginya untuk pamer. Namun, dia juga bukan orang yang membuang uangnya begitu saja. Michael tersenyum dan berbicara kepada lelaki tua itu, 500.000 sedikit terlalu mahal. Turunkan menjadi 400.000 dan saya akan membelinya. Saya akan bertaruh di batu ini. Keberuntungan saya cukup bagus akhir-akhir ini. Saya mungkin akan menghasilkan sedikit uang dengan ini. Beberapa orang yang lewat berkerumun ketika mereka mendengar percakapan itu. Pria tua itu merenungkan tawarannya untuk sementara waktu, lalu dia berkata, baiklah kalau begitu. 400.000, aku belum membuka toko untuk hari ini. Mari kita anggap ini sebagai penglaris. Baiklah. Saya akan segera mentransfer uangnya kepada Anda. Bisakah Anda membantu saya membukanya? Tuan muda Wilson menyeringai, jantungnya berdebar kencang. Batu itu tampak menjanjikan dari permukaannya. Bahkan jika hanya 1/4 dari itu adalah batu giok, maka dia tidak hanya akan menghindari kerugian, tetapi dia juga akan mendapatkan uang. Jika lebih dari setengahnya ternyata adalah batu giok, maka dia akan menghasilkan banyak uang. Kau ingin batu itu dibuka sekarang? Orang tua itu sedikit terkejut. Permintaan ini membutuhkan keberanian yang besar. Setelah pembelian, beberapa orang akan membawanya pulang dan memikirkannya sebelum benar-benar membukanya. Selain itu, mereka mungkin merasa bahwa tidak ada jaminan permata di dalamnya dan memikirkan cara untuk menjualnya kembali. Tentu saja, ada orang lain yang memotong harganya untuk melihat situasi setelah mengambil batu itu kembali. Jika dalam kondisi baik, nilai batu akan meningkat secara eksponensial. Di sini, mereka dapat memilih untuk memotongnya sepenuhnya atau menjualnya dengan harga yang lebih tinggi untuk mengamankan keuntungan. Potong saja. Aku tidak akan rugi jika bahkan sedikit batu giok terungkap. Michael berkata dengan percaya diri. Jack tidak bisa menahan tawa kecil ketika dia melihat Michael membayar harga yang disepakati. Siapa yang tahu bahwa tawanya akan ditangkap oleh Michael? Ekspresi tuan muda Michael menjadi gelap. Apa yang kamu tertawakan, brengsek? Perhatikan baik-baik. Aku bisa membeli sesuatu seharga 400.000 begitu saja. Ini adalah batu judi, sesuatu yang tidak disukai oleh bastard miskin sepertimu. Kamu baru saja membuang uangmu untuk batu biasa, dan kamu bahkan tidak berkeringat. Kamu benar-benar kaya. Jack membalas, senyum tanpa humor di wajahnya. Seolah-olah kamu tahu sesuatu. Diam dan lihat saja. Batu itu tidak terlihat seperti batu biasa. Tidak bisakah kamu melihat warna indah di permukaannya? Suasana hati Michael memburuk dalam sekejap. Jika itu adalah batu biasa, itu berarti tidak ada apa-apa di dalamnya selain batu biasa.
Itu akan seperti kalung yang berlapis emas, dengan mineral berharga hanya melapisi permukaannya. Bab 343. Tak perlu dikatakan, kata-kata Jack tidak menyenangkan Michael. Huff. Jika kamu tidak percaya, lihat saja sendiri setelah dipotong. Tapi aku menyarankan kamu untuk mengambilnya kembali sebelum membukanya. Setidaknya, kamu akan terhindar dari rasa malu. Jack terkekeh. Lelucon apa itu? Kamu hanya seorang prajurit. Apa yang kamu ketahui tentang semua ini? Aku hanya berani bertaruh pada batu ini setelah mempelajarinya dengan cermat. Kamu berdiri sejauh 2 meter dan melihatnya dari kejauhan. Bagaimana kamu tahu itu hanya batu biasa? Michael tertawa terbahak-bahak. Saya pikir Anda hanya membenci orang kaya. Kamu mengatakan omong kosong karena kamu ingin melihat saya terlihat bodoh. Itu benar. Orang-orang hari ini terlihat sangat aneh. Mengutuk orang lain hanya karena mereka tidak tahan orang lain memiliki lebih banyak uang. Itu benar. Bagaimana dia bisa tahu tentang ini? Mereka berada di dunia yang berbeda. Bagaimana dia bisa tahu lebih dari seorang tuan muda dari keluarga kaya? Beberapa pengamat mulai berbisik di antara mereka sendiri saat mereka mengolok-olok Jack. Tuan muda Wilson, bagian mana yang harus kita potong terlebih dahulu? Haruskah kita memotong sebagian kecil dulu, atau... Pemilik kios memanggil 2 muridnya, dan mereka meletakkan batu di atas mesin pemotong. Kita akan memotongnya dari sisi ini. Tuan muda Wilson menatap Jack dengan tatapan tajam. Saya tidak percaya bahwa saya tidak akan melihat sedikit warna hijau ketika dipotong dari sisi ini. Katanya kepada orang tua itu. Itu benar. Batu ini sama sekali bukan batu biasa. Pria tua itu juga memelototi Jack. Jangan bicara omong kosong jika Anda tidak tahu apa-apa, katanya. Berbicara seolah-olah kamu sangat berpengetahuan. Jika kamu secerdas itu, beli satu untuk dirimu sendiri dan buktikan bahwa kamu memiliki mata yang bagus. Jack melirik bebatuan di lantai. Tidak ada satupun batu dari kiosmu ini yang berharga, katanya tiba-tiba. Aku bukan idiot. Kenapa aku harus membelinya? Lelaki tua itu sangat frustasi sehingga dia hampir memuntahkan darah. Pang bodoh itu pantas mati. Beraninya dia mengklaim bahwa tidak ada satu batu pun dari kiosnya yang berharga. Dia merusak bisnis dan reputasinya. Kamu. Orang tua itu sangat marah sehingga dia hanya mengangkat bahu. Apa yang orang sepertimu tahu? Potong saja. Kita akan memberinya 1 atau 2 pelajaran. Saya tidak percaya bahwa tidak akan ada apa-apa setelah sisi ini dipotong. Baiklah, guru. Kedua murid itu memotong batu dari satu sisi, langsung membelahnya. Kerumunan segera merangsek ke depan. Tuan muda Wilson, khususnya, bergegas maju dengan tidak sabar. Dia mengambil batu itu. Ekspresinya langsung berubah menjadi pucat pasi. Tidak mungkin. Tidak ada sedikit pun batu giok. Aku tidak percaya. Potonglah dari sisi ini. Michael yang tidak puas menyalak dengan keras. Kedua murid dengan cepat memotong batu dari sisi lain. Setelah dipotong, Michael tidak bisa berkata-kata. Tidak ada apa-apa di sisi ini juga. Itu benar-benar batu biasa. Seorang anggota kerumunan berbicara dengan terkejut, raut wajahnya terpelintir karena terkejut. Ini berarti tebakan Jack benar. Bab 344. Tuan muda Wilson, sepertinya $400.000 Anda telah terbuang sia-sia kali ini. Ketika Ivane menyadari semua warna langsung hilang dari wajah Michael, dia tertawa terbahak-bahak. Dia bukan penggemar Michael Wilson. Tingkat Michael menyukai wanita sangat tidak dapat diterima. Ada saat ketika Ivane berjalan di trotoar, dan Michael menatap pahanya beberapa kali. Bahkan, ada satu waktu ketika pria ini berjalan di belakangnya, dia berpura-pura jatuh ke depan dan meraih pantatnya dengan sengaja. Insiden-insiden ini meninggalkan bekas di hati Ivane, dia bisa merasakan kejengkelan yang menggumpal di dadanya. Jika Ivane bukan bagian dari keluarga Drake atau sepupu tercinta Tanya, Michael mungkin akan melakukan sesuatu yang lebih tidak bermoral padanya. Melihat Michael ditipu, membuatnya seperti melihat kembang api. Yang paling penting adalah Jack, seorang awam judi batu, bahkan bisa menebaknya dengan benar. Situasi untuk Tuan muda Wilson ini, jelas seperti mendapat tamparan yang mendarat di wajahnya, dengan keras dan kasar. Tuan muda Wilson hanya menertawakannya, hanya 400.000. Bukannya aku tidak bisa kehilangannya. Tuan muda Wilson menanggapi dengan senyum masam di wajahnya. Meskipun keputusasaan melanda dirinya, namun itu langsung mereda untuk menegakkan reputasinya. Kamu cukup bagus, Jack. Kamu tahu ini batu biasa, hanya dengan melihatnya.
Tanya memuji Jack karena kemampuannya membedakan batu judi, senyum lembut di wajahnya. Terima kasih. Kebetulan saya tahu sedikit tentang ini, jawab Jack sambil tersenyum rendah hati. Kamu tahu tentang batu? Kurasa kamu hanya beruntung menebaknya dengan benar. Michael tersenyum dingin dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Jika Anda benar-benar tahu batu-batu ini, belilah satu. Bukalah dan kita akan melihatnya. Dia berkomentar dengan sinis. Jika kamu bisa mendapatkan yang bagus, aku akan mengakui bahwa kamu mampu. Begitu perkataan terakhir dari kata-kata Michael dijatuhkan, Yvonne segera melangkah maju dan mengusulkan, Michael Wilson, bagaimana kalau kamu bersaing denganku? Kita masing-masing akan memilih satu batu, dan kita akan lihat batu mana yang lebih berharga. Tentu, saya bisa bersaing dengan Anda. Tapi apa artinya kompetisi jika tidak ada taruhan? Jika tidak ada taruhan yang terlibat, mengapa saya harus bersaing dengan Anda? Michael menghasutnya. Yvonne benar-benar ingin mempermalukan Michael di depan orang lain. Setelah memikirkan masalah ini, dia tersenyum dan berkata, bertaruh. Tentu, mengapa tidak? Bagaimana dengan ini, jika kamu kalah taruhan, kamu berlutut di depanku dan menggonggong seperti anjing. Sudut mulut Michael berkedut agresif mendengar kata-kata Yvonne. Wanita ini terlalu berlebihan. Bagaimana dia bisa meminta, seorang tuan muda dari keluarga bangsawan kelas 2, untuk berlutut dan menggonggong seperti anjing jika dia kalah? Jika dia benar-benar kalah dalam kompetisi, bukankah itu memalukan bagi keluarga Wilson? Dia mencuri pandang pada sosok Yvonne yang mempesona dan menggoda. Dia tidak bisa menahan dirinya dan berkata, kamu benar-benar keji dan kejam. Baiklah, kita bertaruh sesukamu. Tapi jika kamu kalah taruhan, kamu akan bercumbu denganku selama 3 menit, dan aku bisa menyentuh dan menggosok dimanapun aku mau selama 1 menit. Bagaimana dengan itu? Bermimpilah. Yvonne merasa sedikit kesal setelah mendengar sarannya. Yah, lupakan saja. Michael mengangkat bahu, bertindak acuh tak acuh. Bukannya aku tidak ingin bertaruh denganmu, tapi kamu sendiri yang mengaku kalah. Jika kalian tidak keberatan, saya punya saran. Kalian tidak harus bertaruh sebesar itu. Bagaimana kalau masing-masing dari kalian memilih satu batu dengan ukuran yang sama, berat yang sama, dan jika ada yang kalah, dia akan membayar tagihan pihak lain. Jack mengusulkan setelah beberapa pemikiran. Dia kemudian melanjutkan, tentu saja, batu itu akan menjadi milik siapapun yang memenangkannya. Itu bukan ide yang buruk. Sekarang bagaimana? Michael Wilson, apakah kamu berani bertaruh denganku? Yvonne bertanya dengan mata bersinar cerah. Kenapa tidak? Aku tidak takut padamu. Ayo ambil batu dari orang tua ini. Michael menunjuk ke kios judi batu milik lelaki tua itu. Apa? Tidak ada batu yang bagus di sini. Hanya 1 atau 2 saja yang bagus, tetapi semua itu nyaris tidak sampai tingkat yang memuaskan. Jack tersenyum pahit. Dia, prajurit tertinggi, tahu lebih banyak daripada yang lain. Taruhan batu semudah bernapas baginya. Bab 345. Bagaimana kamu tahu batu-batu ini tidak berkualitas baik? Kamu bahkan tidak melihatnya dari dekat. Lagi pula, kamu hanya orang awam, jadi apa yang kamu tahu? Orang tua pemilik kios judi batu itu menegur Jack. Dia sangat marah sehingga dia ingin mencekik Jack sampai mati. Apakah bajingan ini di sini untuk merusak bisnis dan reputasinya? Diam, jika kamu tidak tahu apa-apa tentang berjudi batu. Yvonne memutar matanya ke arah Jack dan berjongkok untuk mengambil batunya. Setelah beberapa saat, dia mengambil 1 batu. Ini dia, serunya. Batu ini tidak buruk sama sekali. Alis Michael berkerut. Dia tidak percaya diri dalam permainan ini, karena dia tahu Yvonne lebih berpengalaman daripada dia di bidang ini. Meskipun dia percaya kemampuannya untuk melihat batu yang bagus meningkat pesat belakangan ini. Michael berkeliaran di antara beberapa batu untuk beberapa kali, dan akhirnya mengambil batu dengan ukuran yang sama. Batu ini. Jack diam-diam melihat kedua batu yang dipilih dan mendekati Yvonne. Nona Yvonne, saya sarankan Anda mengganti milik Anda. Meskipun bagian Anda terlihat bagus dari sudut ini, Anda akan menemukan itu tidak sebagus milik Tuan Muda Wilson, begitu Anda memotongnya, Jack beralasan. Mustahil. Bagaimana Yvonne bisa mempercayai kata-katanya? Dengan tatapan tajam, dia menjawab, apa yang Anda tahu? Dari pengalaman saya selama bertahun-tahun, batu saya jelas memiliki kualitas yang lebih baik daripada milik Tuan Muda Wilson. Nona Yvonne, meskipun Jack bukan seorang profesional di bidang ini, terkadang kata-kata dari mulutnya yang kotor cukup akurat. Bagaimana jika dia benar kali ini? Maka saya akan menang.
Michael berkomentar tanpa menyembunyikan sedikit pun kebahagiaan di wajahnya. Huff. Aku tidak percaya aku akan kalah darimu. Ivene membalas dengan marah. Saya akan menimbang 2 batu ini dan menghargainya sesuai dengan harga pasar saat ini. Itu akan menjadi $10.000 per 500 gram. Ujar pemilik warung. Bukan masalah. Michael dan Ivene langsung setuju. Ini memang harga pasar. Setelah ditimbang, batu milik Ivene sekitar 7,55 kg sedangkan milik Michael sekitar 7,75 kg. Berat mereka hampir sama. Mari kita hitung berdasarkan 20.000 per kilogram, itu akan menjadi total $300.000. Siapapun yang kalah dalam permainan akan membayarnya. Pria tua itu berkata dengan senyum di wajahnya. Tidak peduli siapa yang memenangkan taruhan hari ini, dia masih akan mendapat untung besar. Seperti batu yang dibuka oleh Tuan Muda Wilson sebelumnya. Orang tua itu berencana untuk membukanya sendiri sebelum itu. Dia berterima kasih kepada bintang keberuntungannya bahwa dia tidak jadi membukanya, tetapi malah menjualnya kepada Tuan Muda Wilson ini. Kalau tidak, dia akan kehilangan $400.000. Orang tua itu berterima kasih kepada Tuhan berkali-kali untuk itu. Baiklah. Ivene merasa sangat yakin pada dirinya sendiri, sehingga dia menyerahkan batu itu dengan percaya diri kepada salah satu murid di kios batu. Potong punyaku dulu. Dia berbicara. Tidak lama kemudian, potongan kasar milik Ivene terbelah. Wajah pucat Ivene seperti mayat melihat isi batu itu. Ada sedikit batu giok di dalam batu itu, akan tetapi itu terlalu sedikit, hanya lapisan tipis di dalamnya. Bahkan, jika batu ini diproses dan dipoles menjadi batu giok, nilainya hanya sekitar $10.000. Fakta bahwa batu senilai $150.000 menjadi $10.000 sangat menyedihkan dan menembus jantung Ivene, dan dia merasakan hatinya berdarah. Hal yang paling mengerikan adalah, dia berada di pihak yang tidak menguntungkan. Jika dia kalah, dia harus membayar $300.000. Jack, jika aku kalah, itu semua karena kau membuatku sial. Ivene menoleh ke arah Jack dan menatapnya dengan tatapan mematikan. Jack tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa saat ini. Aku sudah memberitahumu dan memintamu untuk berganti ke batu yang lain. Aku tidak bisa membantumu jika kamu tidak percaya padaku, kan? View. Michael menghela napas lega ketika melihat batu Ivene tidak berkualitas baik. Dia kemudian menyerahkan potongan batunya kepada murid itu. Buka milikku sekarang.